rekan-rekan semuanya, hari ini saya akan sharing mengenai bagaimana sih caranya untuk rekan-rekan hipnoterapi di Jakarta membuat atau mengurus surat terdaftar penyehat tradisional. Jangan kemana-mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya Tri Nugroho Kusumo. Nah, hari ini alhamdulillah di tanggal 17 September 2020 surat terdaftar penyehat tradisional untuk hipnoterapi saya sudah keluar ya. Nah, ini dia. Saya tunjukkan ke rekan-rekan semuanya ya. Oke, ini untuk yang di Jakarta karena kebetulan saya mengurusnya untuk di Jakarta. Ya. Nah, hari ini saya akan sharing bagaimana sih caranya untuk mengurus surat terdaftar penyehat tradisional, karena pertamanya saya pun juga bingung bagaimana mengurusnya. Ternyata sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali, dan saya akan jelaskan bagaimana sih tahapan-tahapannya yang sudah saya jalani sebelumnya. Oke, rekan-rekan semuanya, sebelum Anda mengurus surat terdaftar penyehat tradisional, dan pastinya ini akan bisa Anda urus ya jikalau Anda sudah menjadi seorang hipnoterapis ya. Rekan-rekan, sebelum Anda mengurus mengenai surat terdaftar penyehat tradisional ya, bagi Anda seorang hipnoterapis dimanapun, saya sarankan Anda membaca dulu ya mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ya, ini tentang kesehatan. Berikutnya yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan ya, tentang pelayanan kesehatan tradisional. Berikutnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016, yaitu tentang pelayanan kesehatan tradisional empiris. Apa saja sih itu? Oke, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini adalah dasar mengenai Undang-Undang Kesehatan ya, dan penjelasannya dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 ini membahas mengenai pelayanan kesehatan tradisional ya, dan ternyata pelayanan kesehatan tradisional ini terdiri dari 3 ya, di sini dijelaskan. Nah, ini dia di bab 3 jenis pelayanan kesehatan tradisional bagian ke-1 pasal ke-7. Jenis pelayanan kesehatan tradisional meliputi pelayanan kesehatan tradisional empiris. Ya, yang poin B, pelayanan kesehatan tradisional komplementer dan pelayanan kesehatan tradisional integrasi. Untuk hipnoterapi masuk ke dalam pelayanan kesehatan tradisional empiris. Maka dari itu, hal ini dijelaskan di Permenaker ya Nomor 61 Tahun 2016. Di sini bisa dijelaskan, Anda bisa baca mengenai apa sih itu penyehat tradisional, pelayanan kesehatan tradisional empiris. Bisa Anda baca mengenai undang-undangnya ya. Berikutnya mengenai penyehat tradisional itu apa, dijelaskan di sini. Nah, yang paling terpenting adalah mengenai surat terdaftar penyehat tradisional. Nah, ini dia yang mulai akan saya jelaskan ya. Di bagian kedua pasal keempat di sini dijelaskan penyehat tradisional yang akan melakukan pelayanan kesehatan tradisional empiris wajib memiliki STPT atau surat terdaftar penyehat tradisional ya. Oke, bisa dibaca di sini mengenai STPT itu apa.
Dan berikutnya di pasal 5, untuk mendapatkan STPT, penyiar tradisional harus mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah daerah, kabupaten atau kota dengan melampirkan. Nah, beberapa hal yang perlu Anda siapkan juga ini. Surat pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan. Fotokopi KTP yang masih berlaku, ini Anda siapkan juga. Pas foto terbaru ukuran 4x6 ya, sebanyak 2 lembar, ini perlu Anda siapkan juga. Surat keterangan lokasi tempat praktek dari lurah atau desa, surat pengantar puskesmas, surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan yang terakhir, surat rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat kegiatan magang. Nah, ini menarik sekali. Beruntunglah bagi rekan-rekan ya, dan juga saya pribadi tentunya yang sudah bergabung dengan PKHI. Apa sih itu PKHI? PKHI adalah kepanjangan dari Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Menariknya, nah ini dia. Ini adalah surat legalitasnya untuk PKHI dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ya, nomor AHU strip 00753.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum. Ya, ini PKHI sudah berbadan hukum ya, Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. PKHI sudah berbadan hukum. Dan berikutnya adalah menurut surat ini dari Kementerian Kesehatan YT.01.02 garis miring 4 garis miring 3410 garis miring 2019 pada tanggal 20 Agustus 2019 ya, tentang perkumpulan atau asosiasi HATRA sebagai pemberi rekomendasi STPT. Nah, ini PKHI berwenang memberikan rekomendasi untuk praktisi hipnosis mengurus izin praktek hipnoterapi di Dinkes se-Indonesia ya. Sekali lagi beruntung untuk rekan-rekan yang sudah bergabung dengan PKHI atau Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Saya lanjutkan lagi. Nah, ketika tadi Anda baca ya di Permenaker nomor 61 tahun 2016. Nah, ini berbagai macam persyaratannya bisa Anda baca di sini. Setelah tadi dokumennya sudah Anda siapkan, ya berikutnya Anda silakan masuk ke website ya. Anda bisa lihat di lewat laptop atau lewat smartphone Anda, tapi saya sarankan Anda akan lebih mudah lewat laptop Anda ya. Anda tinggal cari atau searching yaitu jakevo.jakarta.go.id ya. Sekali lagi jakevo.jakarta.go.id. Anda tinggal search webnya. Setelah nanti sudah masuk ke Jakevo, nah Anda silakan login di sana ya. Ini kalau saya ini sudah login, sudah ada di sini nama saya Tri Nugroho Kusumo. Ketika sudah, Anda langsung masuk ke dashboard. Oke, di dashboard ini dijelaskan mengenai izin baru, izin dalam proses, izin selesai, izin butuh perbaikan, izin ditolak, ya, dan total perusahaan yang Anda urus. Nah, di sini di punya saya sudah terlihat izin selesai sudah ada S1. Ya. Nah, bagi rekan-rekan hipnoterapi dimanapun Anda berada, khusus ya yang di Jakarta, Anda langsung masuk ke jakevo.jakarta.go.id. Nah, setelah Anda masuk ke webnya, untuk membuat permohonan baru Anda tinggal klik nih di sebelah kanan atas, buat permohonan baru. Setelah sudah, nanti akan muncul seperti ini ya. Cari izin, isi formulir, lalu ada konfirmasinya. Berikutnya untuk jenis izin ini tinggal Anda klik pilih izin, lalu Anda search saja di sini. Nah, ini surat terdaftar penyiar tradisional. Anda klik.
Nah, oke, sudah masuk ya. Berikutnya, nah ini karena saya sudah pernah mengajukan, ini sudah ada keterangan di sini, izin tersebut sudah pernah diajukan sebelumnya. Oke, kita lanjut saja. Berikutnya, Anda masukkan sini permohonan baru, lalu tipe perizinan perorangan, dan masukkan lokasi Anda. Misalnya Anda yang berlokasi di Pasar Minggu, tinggal Anda ketik saja Pasar Minggu. Ya. Oke. Lalu tinggal Anda tentukan di mana letak persisnya klinik yang Anda ingin buka. Ya, tinggal diklik. Oke, misalnya di sini ini saya asal saja ya untuk penjelasan teman-teman. Lalu buat permohonan. Oke, ini sudah ada unit pelaksana PTSP Kelurahan Pasar Minggu ya. PTSP adalah pelayanan terpadu satu pintu. Jadi semuanya lewat dari kelurahan nih. Oke. Nah, setelah itu Anda akan masuk ke isi formulir. Anda tinggal masukkan di sini ada nik, nama, pekerjaan, pendidikan formal, nomor handphone, ya. Lalu dilanjutkan dengan izin-izin yang tadi sudah Anda siapkan, ya. Nah, untuk di JAKFO ini apa saja sih izin yang perlu Anda upload? Yaitu antara lain identitas pemilik atau penanggung jawab, yaitu misalnya Anda KTP. Yang kedua adalah proposal teknis mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan. Berikutnya, ketiga adalah pas foto terbaru ukuran 4x6. Berikutnya adalah surat rekomendasi dari Asosiasi Penyehat Tradisional Sejenis yang diakui pemerintah tentunya. Yang kelima, izin sarana. Yang keenam, dokumen referensi lainnya, misalnya sertifikat hipnoterapi Anda, lalu izin tetangga, kanan kiri, depan belakang. Berikutnya adalah NPWP ya, yang ketujuh nih. Yang terakhir NPWP. Nah, semua berkas-berkas tersebut yang tadi sudah Anda print atau sudah Anda siapkan ya, lalu Anda siapkan dalam bentuk PDF. Jadi tidak semua format yang bisa diterima di sini. Ya, antara lain yang bisa diterima atau yang bisa masuk adalah formatnya PDF. Jadi dari KTP silahkan Anda scan mungkin ya, lalu surat pernyataan metode, teknik dan tahapan hipnoterapi juga Anda siapkan, ya, pas fotonya Anda siapkan dan semuanya Anda siapkan. Nah, mengenai KTP tentunya semuanya sudah punya ya pastinya. Berikutnya, menariknya ini tadi PKHI dia bisa mengeluarkan surat untuk rekomendasi membuat SDPT. Nah, ini dia contohnya ya. Ini surat pernyataan untuk Pondok Kolbu. Oke, ini yang saya buat. Berikutnya ini surat rekomendasi. Nah, ini dia surat rekomendasinya dari PKHI. Oke. Nah, ini dia dari PKHI ya. Berikutnya, ketika semuanya sudah Anda upload, lalu semua sudah lengkap, Anda tinggal submit formulir Anda ya. Anda submit formulirnya. Ya, tadi sudah ada diurus oleh pemohon, lalu akan masuk ke tim teknis administrasi. File-file yang tadi sudah Anda upload di website itu semua akan diperiksa oleh PTSP ya di kelurahan. Nah, itu semuanya akan dicek, keabsahannya bagaimana, semua akan dicek. Setelah itu dari berkas yang sudah lengkap, lalu nanti ada survei ke tempat atau klinik Anda. Tentunya Anda juga harus mempersiapkan klinik Anda. Ya, mungkin ada meja, ada kursinya, lalu ada kursi terapinya, ya Anda siapkan sedemikian rupa. Untuk persyaratannya, luasnya dan sebagainya itu sudah ada tadi di Permenkes nomor 61 tahun 2016. Di situ juga sudah dijelaskan apa saja sih poin-poin yang dinilai ketika tim survei ke lokasi klinik Anda. Nah, ini kita coba lihat. Nah, di sini juga ada form penilaiannya. Nah,
ini yang tertera di tahun 2016 ya. Oke. Nah, ini dia. Di sini rekan-rekan bisa lihat ini form instrumen penilaian teknis ya, mulai dari ini asal ilmu pengetahuan kesehatan tradisional ya, apakah turun temurun, pendidikan non formal, lalu sehat jasmaninya bagaimana ya, di sini semua bisa Anda lihat ya, sampai ke sarana ruangannya bagaimana, pencahayaannya bagaimana ya, tipe bangunannya seperti apa, semua sudah dijelaskan di sini. Oke. Nah, setelah tim teknis sudah survei ke lapangan ya, dan mereka pun nanti akan membuatkan surat mereka menyatakan layak atau tidak layaknya untuk diberikan surat terdaftar penyiar tradisional ya. Nah, setelah itu tim teknis sudah, lalu tim teknis administrasi tadi sudah, tim teknis lapangan pun sudah, nanti akan masuk ke kepala unit ya. Setelah itu rekan-rekan nanti bisa melihat di sini izin saya ya. Anda bisa melihat prosesnya nanti seperti apa. Nah, ini dia. Nah, ini contoh saja untuk berkas yang sudah selesai. Ini saya ambil contoh dari yang sudah selesai karena nanti formatnya pun juga sama. Nah, di sini terlihat nomor permohonan, tipe perizinan, izin apa yang Anda ajukan, lalu tipe pengajuan, tanggal mengajukan, ini tanggal 15 ya, lalu status perizinannya sudah sampai mana? Ya, apakah di tadi untuk dokumentasi dari tim teknis administrasi atau tim teknis lapangan ya, nanti semua nanti ada di sini tertera ya. Berikutnya, setelah ini sudah menyatakan status selesai, tandanya sudah layak atau sudah direkomendasikan, Anda tinggal melihat nih di kolom tindakan ada gambar mata, Anda tinggal klik saja. Oke, ketika Anda klik lalu akan keluar langsung surat keputusannya di sini ya. Surat keputusannya. Nanti kalau Anda mau download, berikutnya sebentar ini nanti akan muncul suratnya seperti apa. Oke. Nah, ini dia ya. Sudah keluar surat terdaftar penyiar tradisional dari unit pengelola penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kelurahan Pulau Gebang. Ini saya ya. Ini dia nomornya, nomor SPT saya. Oke ya. Jadi setelah ini semua sudah selesai. Nah, di bagian bawah biasanya di sini ada tanda tangan, tapi ini tidak ada karena sekarang sudah semuanya menggunakan QR code. Jadi dengan adanya QR code ini siapapun bisa mengecek keabsahannya ini asli atau tidak. Ya. Jadi rekan-rekan yang masih belum mengurus SPT-nya, saya sarankan segera diurus SPT-nya karena pastinya klien akan lebih nyaman, lebih aman jikalau ditangani oleh terapis yang sudah mengantongi surat terdaftar penyiar tradisional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.